Halo brother, ketemu lagi di PEM Channel. Akhirnya di awal tahun 2023 ini kita kesampaian untuk bisa rakit PC super kenceng 50 jutaan khusus buat editor kita, Pak Antonio Zulfikar. Dan di kali ini gue mau share gimana sih performa PC 50 jutaan ini. So stay tune and let's check it out. Oke, pertama langsung aja gue spill harga PC yang dirakit ini. Total kita menghabiskan uang sekitar Rp49.330.000 buat beli semua komponen yang ada di PC ini. Dan ini belum termasuk monitor ya. Hal pertama yang gue cari untuk PC rakitan ini adalah prosesor atau CPU-nya. Sebenarnya di awal gue agak galau nih antara mau pakai AMD atau Intel. Secara kan budget 50 jutaan udah pasti dong bisa pakai Ryzen 9 7950X atau i9 13900K. Tapi pas gua cek ke belakang saat review Ryzen 9 7950X ternyata i9 13900K justru lebih unggul performanya di beberapa skenario. Mulai dari benchmark sintetik sampai produktivitas, hampir di semua sektor lebih unggul. Ini gue lihat dari sisi pure performance tanpa pandang dari sisi power CPU-nya ya atau osi-osiannya. Nah untuk harganya, prosesor ini kita beli dengan harga Rp10.500.000 yang saat kita tes pakai Cinebench R23, PC ini sanggup hasilin skor di sekitar 37 ribuan poin dengan suhu max di 100 derajat Celcius atau mentok sampai T-junctionnya dengan power draw up to 360 watt. Agak menyeramkan emang power draw dan suhunya. Cuma mengingat gua nggak mungkin terus-terusan bakal push CPU-nya, jadi nggak masalah sih. Toh suhu penggunaannya ini masih normal-normal aja kok, aman di sekitar 60-70an derajat Celcius. Nah untuk motherboard, karena kita udah putusin pakai Intel Core i9, tentu kita butuh motherboard kelas mid to high yang bisa optimal untuk keluarin potensi CPU-nya, yaitu Aorus Z790 Elite AX. Alasannya karena harganya cukup terjangkau untuk kelas Z790. Tapi punya fitur yang kita butuhin untuk menunjang kebutuhan editor. Apa aja? Pertama, slot storage yang bejibun. Total ada 4 slot storage SSD M2 NVMe Gen 4 yang sepaket dengan heatsink bawaan pastinya. Serta ada 6 konektor SATA yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk nyimpen arsip-arsip lama di HDD. Selain itu, motherboard ini juga udah dibekali konfigurasi VRM yang menurut gue udah oke banget dengan teknologi Twin Digital VRM Design. Untuk penjelasan teknisnya bisa kalian lihat di review-review lain ya, karena bakal panjang banget kalau gue jelasin di sini. Dan motherboard ini kita beli dengan harga Rp5.700.000. Nah untuk GPU-nya kita pakai Gigabyte RTX 4080 Eagle. Alasan pakai ini pasti budget. Pertama budget tuh. GPU ini hadir dengan harga 22 jutaan aja per Januari 2023. Sebenarnya agak naik sedikit kalau dibandingin saat akhir tahun 2022 pas pertama kali rilis. Selain itu, yang bikin gua tertarik dengan GPU ini adalah karena stylenya yang kalem dan simple, nggak terlalu banyak aksen RGB kayak versi Aorusnya yang pernah kami review sebelumnya. Videonya ada di atas sini ya, bisa kalian lihat. Selanjutnya, sistem pendinginannya yang terlihat udah menjanjikan. Pakai 3 fan super gede yang di bawahnya udah ada teknologi vapor chamber biar proses pembuangan panas makin maksimal. Lanjut untuk SSD utamanya kita pakai SSD Gen 4 dari tim, yaitu tim T-Force Cardia Z44L 500GB yang ada di harga 825 ribuan saat kita beli. Nggak mahal-mahal banget sih untuk sekelas SSD Gen 4. Untuk RAM-nya kita juga pakai dari tim, yaitu tim Delta RGB 32GB 6000 MHz dual channel yang punya harga di 3 jutaan rupiah. Jujur gua nggak ada preferensi apapun soal RAM ini. Request dari editor cuma ada 2 hal. RAM-nya punya frekuensi tinggi dan agak-agak estetik gitu, kayak RAM yang kita pakai ini yang warna putih ini kan, ganteng gitu kan. Nah untuk PSU-nya kita masih pakai PSU lama yang dipakai di PC sebelumnya, yaitu Thermaltake ToughPower 850W Gold Standard yang saat kita cek di marketplace harganya tuh ada di kisaran 3 jutaan rupiah. Terakhir untuk casingnya kita pakai case Haite Y60, casing yang kelihatan estetik dengan kombinasi warna hitam dan putih yang elegan. Nggak cuma cakep tapi juga punya sirkulasi airflow yang terlihat optimal menurut kami.
Selanjutnya ke bagian testing nih atau pengujian. Sesuai kebutuhan, pertama kita uji pakai skenario content creation, pakai Adobe Premiere Pro 2023 yang dijalankan dengan skenario rendering 4K berdurasi 1 menit dengan 3 preset effect, motion blur, warp stabilizer, dan lumetri color. Dan hasilnya GPU ini memiliki rendering time yang super cepat, cuma 30 detikan doang. Oke banget sih ini, mengingat saat diuji kita juga menyisipkan beberapa preset effect yang cukup kompleks di skenario ini. Lanjut ke pengujian selanjutnya menggunakan Blender yang menguji kemampuan GPU dalam menyelesaikan task 3D animation yang biasanya dibutuhkan kreator film maupun pekerja industri kreatif lain. Terlihat saat pengujian pakai BMW 27, kemampuan GPU ini overkill banget. Cuma 6 detikan doang rendering time-nya. Dengan suhu GPU yang ada di kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius doang. Terhitung adem untuk sekelas GPU monster kayak RTX 4080. Nah, untuk mengetahui seberapa besar power draw PC ini, kita coba lakukan stress test menggunakan 3D Max Speedway 10 kali berturut-turut. Terlihat PC ini mampu menarik power maksimal di sekitar 430 watt. Lumayan berasa untuk biaya listrik kantor bulanan ke depan. Selanjutnya, kita pun uji PC ini untuk penggunaan game AAA di resolusi 4K dengan preset DLSS tentunya. Mulai dari F1 2022, terlihat PC ini mampu meraih average FPS di sekitar 114. Dan gua bisa bilang kualitas visual antara native 4K dengan preset DLSS 4K ini sulit banget dibedain. Detailnya dapet, plus animation smoothnessnya juga mulus banget. Pokoknya gokil lah, keren pokoknya. Sementara untuk game Cyberpunk 2077 dengan settingan rata kanan di DLSS 4K, PC rakitan kami ini punya FPS average di 60-an FPS. Jadi udah bisa kami pastiin ya, PC ini udah cukup capable untuk penggunaan gaming AAA di rata kanan. Kalau game kompetitif kayak Valorant udah nggak perlu ditanya lah, bahkan sempet tembus 900-an FPS. Kalau kalian lihat story di IG PEMS channel kemarin. Kesimpulannya, overall gue sangat puas dengan performa dari PC rakitan ini. Sanggup dipakai apapun, pasti bakal ngebantu banget si editor untuk ngedit-ngedit. Jadi nggak perlu banyak buang waktu untuk nunggu renderan video selesai. Pokoknya nggak boleh lagi ada cerita video telat karena render ya, Bapak Jul. Oke dong. Nah, buat main game pun udah bisa kalian lihat ya tadi, udah overkill dan cukup capable dipakai di resolusi 4K. Soal harga komponen, menurut gua di awal tahun 2023 ini udah mulai masuk akal sih, dan bahkan beberapa udah mulai turun jauh ketimbang 1-2 tahun sebelumnya. Jadi ya ini timing yang pas menurut gua untuk ngerakit PC di awal tahun. Belum lagi biasanya banyak promo juga kan dari e-commerce ataupun offline store sekarang ini. Nah, itu dia konten review PC rakitan kali ini dengan harga 50 jutaan yang agak berasa di kantong sebenarnya. Mungkin punya pendapat, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk main ke pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa juga join Live Square dan Discord kami, follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gua Yusril, bye-bye. Gak boleh dong. Langsung ya. Oke.